Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, pada suatu ketika Baginda Raja tengah asik berburu di hutan. Namun perburuannya kali ini mengalami nasib sial. Bukannya mendapat hewan buruan, malah ia diserang oleh seekor macan. Kakinya diterkam dan digigit. Untunglah beberapa pengawal istana berhasil menyelamatkannya. Akan tetapi akibat serangan tersebut, kaki Baginda Raja menjadi lumpuh. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk menyembuhkan kelumpuhannya. Namun tak ada satupun dari mereka yang berhasil. Kini Baginda Raja hanya bisa terbaring di tempat tidur sambil meratapi nasibnya. Hampir saja ia putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Tapi keinginan tersebut dicegah oleh sang permaisuri. "Wahai suamiku, sadarlah, hilangkan pikiran keji itu. Masih beruntung kau tetap hidup," balas sang permaisuri. Akhirnya berkat nasihat sang permaisuri, lama-kelamaan Baginda Raja bisa menerima takdir yang menimpanya. Kini Baginda Raja bisa tersenyum kembali, meskipun dengan kondisi kakinya yang lumpuh. Pada suatu hari Abu Nawas datang ke istana untuk menghibur Baginda Raja. Ia pun menceritakan kisah-kisah lucu yang membuat Baginda Raja tertawa. Namun tak berselang lama wajah Baginda Raja kembali menjadi murung. "Ada apa Paduka? Apakah Paduka tidak suka dengan ceritaku?" tanya Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, aku sangat terhibur dengan ceritamu. Andai saja kakiku tidak lumpuh, mungkin aku tidak akan seperti ini," kata Baginda Raja dengan suara lirih. Mendengar itu, Abu Nawas pun menghela nafas. "Sudahlah Paduka, Paduka jangan memikirkan hal itu. Harusnya Paduka bersyukur karena masih diberi umur panjang," tutur Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, tapi aku ingin sembuh. Aku ingin kakiku seperti dulu," balas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tampak memikirkan sesuatu. Tiba-tiba ia pun berkata, "Paduka yang mulia, saya punya solusi agar kaki Paduka bisa sembuh." Baginda Raja membalas, "Percuma Abu Nawas, kamu bisa apa? Kamu ini bukan tabib. Semua tabib sudah aku datangkan, dan rata-rata mereka mengatakan bahwa kelumpuhan ini susah disembuhkan," terang Baginda Raja. "Benar Paduka, saya sudah tahu itu. Tapi Paduka pasti belum mencoba cara ini," timpal Abu Nawas. "Cara apa?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jalan terakhir bagi manusia agar keinginannya dikabulkan cuma satu, yaitu bernazar. Apa salahnya bila dicoba?" kata Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja pun tertegun. "Benar juga ucapanmu Abu Nawas. Baiklah, aku akan bernazar. Bila kakiku sembuh dari kelumpuhan, aku akan mensedekahkan separuh kerajaanku," ucap Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, kalau nazarnya cuma seperti itu, saya tidak yakin bisa sembuh," ujar Abu Nawas. "Lalu harus nazar yang bagaimana?" tanya Baginda Raja. "Nazarlah yang agak tidak masuk akal, yang susah dikerjakan Paduka. Karena untuk menyembuhkan kelumpuhan Paduka butuh keajaiban yang tidak masuk akal juga," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terdiam, memikirkan nazar apa yang akan ia buat. Setelah berpikir cukup lama, Baginda Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, saksikanlah. Bila aku sembuh dari kelumpuhan, aku akan naik keledai dan tidak akan turun darinya selamanya." Spontan Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Apakah Paduka serius dengan nazar Paduka?" tanya Abu Nawas tak percaya. "Iya Abu Nawas, aku serius dengan nazar yang aku ucapkan," jawab Baginda Raja. Beberapa minggu setelah bernazar,
keajaiban dialami Baginda Raja. Kakinya yang tadinya lumpuh berangsur-angsur membaik. Bahkan sedikit demi sedikit mulai bisa digerakkan. Akhirnya kaki Baginda Raja sudah benar-benar sembuh dari kelumpuhan. Betapa bahagianya hati sang raja. Ia pun mengundang Abu Nawas ke istana untuk mengucapkan rasa terima kasih. "Wahai Abu Nawas, saranmu sangat manjur. Lihatlah, kakiku sudah sembuh. Aku sudah bisa berjalan seperti sedia kala," kata Baginda Raja bahagia. "Alhamdulillah Paduka, saya ikut senang melihatnya," sahut Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, bagaimana dengan nazarku? Aku tidak mungkin mengingkarinya. Namun aku juga merasa berat menjalaninya. Bagaimana ini Abu Nawas?" tanya Baginda Raja merasa sedih. "Loh, itu kan sudah jadi kewajiban Paduka. Paduka harus menjalaninya dengan ikhlas," balas Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas segera membawakan keledai dan menyuruh Baginda Raja menaikinya. Dengan berat hati, Baginda Raja menuruti perkataan Abu Nawas. "Mari Paduka, ikut saya," ajak Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengajak Baginda Raja jalan-jalan di taman istana. Ketika sampai di dekat pohon kurma, Abu Nawas berkata, "Paduka yang mulia, panjatlah pohon kurma ini." Baginda Raja membalas, "Tidak Abu Nawas, aku tidak boleh turun dari keledai. Aku tidak mau melanggar nazarku." Abu Nawas kembali berkata, "Paduka, panjatlah dari atas punggung keledai." Meski merasa heran dengan perintah tersebut, Baginda Raja mencoba menurutinya. Setelah Baginda Raja memeluk batang pohon kurma, Abu Nawas segera menjauhkan keledainya. "Sekarang turunlah dari pohon itu," kata Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, kalau begitu aku bisa melanggar nazarku," balas Baginda Raja. "Turuti saja perkataanku, nanti akan saya jelaskan," sahut Abu Nawas. Begitu Baginda Raja menginjakkan kakinya ke tanah, Abu Nawas lalu menjelaskan, "Coba ingat-ingat nazar yang Paduka ucapkan. Paduka akan menaiki keledai dan tidak akan turun darinya selamanya. Sedangkan tadi Paduka naik dari keledai ke batang pohon kurma, bukan turun. Lalu Paduka turun dari pohon kurma, bukan turun dari keledai. Jadi Paduka sama sekali tidak melanggar nazar," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun bahagia. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Akhirnya berkat pertolongan Abu Nawas, Baginda Raja bisa bebas dari nazarnya. Tak lupa ia juga memberikan hadiah kepada Abu Nawas berupa pundi-pundi uang yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Suatu hari, istana Baginda Raja kedatangan tamu sekelompok orang Syiah. Tujuan mereka adalah ingin menantang debat agama kepada para ulama di kota itu. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka dipersilahkan duduk, salah satu dari mereka berkata, "Maaf Paduka yang mulia, bukannya kami bermaksud kurang ajar, tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini." Baginda Raja membalas, "Oh, tidak apa-apa. Saya justru malah tertarik, sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama." Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama kota Baghdad yang berilmu tinggi. Tapi sayangnya, saat berdebat, tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang Syiah. Kala itu Baginda Raja hampir saja menanggung malu. Pasalnya, para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan. Tiba-tiba penasehat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. "Kenapa tidak undang saja Abu Nawas? Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya," ujar penasehat istana menyarankan.
Usulan penasehat istana membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar. Ia pun langsung menyetujuinya. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang Syiah, "Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas. Apakah kalian berani?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja Paduka. Siapa orangnya? Segera hadirkan ke sini," tantang mereka. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana," kata salah satu pengawal. "Ada apa? Bukannya kemarin aku sudah ke istana," jawab Abu Nawas. "Benar Tuan Abu, tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda," balas pengawal. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Di istana ada sekelompok orang Syiah. Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja," jawab pengawal. "Kenapa tidak undang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku," ujar Abu Nawas. "Sudah Tuan Abu, tapi mereka semua tidak bisa berkutik," kata pengawal. Akhirnya Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Di sana nampaklah para ulama Syiah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan. Tidak seperti biasanya, Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sandal miliknya. Melihat hal itu membuat Baginda Raja dan sekelompok orang Syiah dibuatnya terheran-heran. Kemudian sekelompok orang Syiah bertanya kepadanya, "Kamu ini aneh, kenapa kau tenteng sandalmu masuk ke dalam?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup. Para kelompok Syiah suka mencuri sandal, makanya saya bawa masuk, takut sandalnya hilang." Jawaban Abu Nawas tersebut sontak membuat sekelompok orang Syiah semakin bertambah heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. "Kamu jangan mengarang cerita palsu. Zaman Rasulullah ajaran Syiah belum ada," protes mereka. "Kalau begitu, diskusi perdebatan kita selesai. Dari mana ajaran agama Islam kalian? Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada Syiah," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas langsung ngeloyor pergi meninggalkan mereka. Sementara sekelompok orang-orang Syiah ini tak bisa membantah pernyataan Abu Nawas. Baginda Raja yang menyaksikan hal itu seketika tertawa terpingkal-pingkal sembari memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di kampung seberang ada seorang rahib yang terkenal religius. Orang-orang di sana menganggap bahwa sang rahib bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Tak pelak dirinya menjadi panutan warga. Banyak orang yang berdatangan untuk meminta doa. Ada juga yang meminta untuk diramal masa depannya. Sang rahib sesumbar bahwa dialah jalan menuju surga. Barang siapa ingin selamat dari siksa api neraka, maka harus menurut apa yang dikatakan oleh sang rahib. Tentu saja hal ini membuat orang-orang ingin menjadi muridnya. Sang rahib menyebarkan ajarannya bukan hanya di kuil tempat ia menginap, melainkan juga di pasar-pasar yang penuh dengan keramaian. Suatu hari, sang rahib melancong ke daerah Abu Nawas. Ia bermaksud untuk menyebarkan ajaran miliknya. Setelah memasuki gerbang kota Baghdad, ia berjalan menyusuri lorong-lorong kota. Dengan berpakaian layaknya orang suci, sang rahib berjalan menggunakan tongkat di tangannya. Karena baru pertama kali memasuki kota Baghdad, ia terlihat kebingungan. Ia tak tahu jalan arah menuju pasar. Beberapa kali ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk di depan rumahnya terus memperhatikan sang rahib, hingga timbullah perasaan curiga pada diri Abu Nawas. Gerak-geriknya sangat mencurigakan,
Tapi sepertinya dia bukan maling. Masa maling berpakaian seperti orang suci? Pikir Abu Nawas dalam hati. Karena penasaran, Abu Nawas pun menegurnya. "Wahai Tuan, sepertinya Anda bukan orang sini. Siapa Anda?" tanya Abu Nawas. "Anda benar, saya memang bukan orang sini. Saya adalah seorang rahib," jawab orang tersebut. "Rahib? Apa itu rahib?" tanya Abu Nawas kembali. "Rahib itu adalah orang yang membimbing manusia menuju jalan ke surga," kata sang rahib menjelaskan. "Oh, begitu ya. Tapi dari tadi saya perhatikan Anda terlihat sedang kebingungan. Sudah beberapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya. Memangnya Anda mau kemana?" tanya Abu Nawas. "Saya mau berdakwah di pasar, tapi saya tidak tahu kemana jalan arah menuju pasar," jawab sang rahib. Mendengar jawaban tersebut, spontan Abu Nawas tertawa. Hal ini membuat sang rahib menjadi emosi. Ia merasa harga dirinya direndahkan. "Kenapa kamu tertawa? Kamu mengejek saya," bentak sang rahib. "Bukan begitu, Tuan. Anda jangan salah paham," balas Abu Nawas mencoba menenangkan. "Lalu kenapa kamu menertawai saya?" tanya sang rahib bertambah emosi. "Begini Tuan, saya cuma tidak habis pikir. Anda kan mengaku sebagai rahib, orang yang katanya bisa membimbing manusia menuju jalan ke surga. Bagaimana Anda bisa membimbing manusia ke jalan surga? Sementara jalan menuju pasar saja Anda tidak tahu," celetuk Abu Nawas. Wajah sang rahib mendadak berubah pucat karena menahan malu. Ia pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Hamid mempunyai istri yang cantik. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang jauh dari pemukiman penduduk. Hamid ini sangat mencintai sang istri. Ia rela bekerja keras demi untuk membahagiakannya. Apalagi selama ini yang Hamid ketahui, sang istri sangat menutup diri dari pandangan laki-laki lain. Ia senantiasa mengurung diri di rumah dan menolak bertemu siapapun kecuali suaminya sendiri. Hal inilah yang membuat Hamid semakin cinta dan sayang kepada istrinya. Suatu hari, saat Hamid baru pulang kerja, ia mendapati sang istri tengah menangis sesenggukan. Spontan Hamid segera menghampiri istrinya dengan penuh rasa khawatir. "Apa yang terjadi, wahai istriku? Kenapa engkau menangis?" tanya Hamid penuh kasih sayang. "Saya malu, wahai suamiku, dan saya sangat bersalah kepadamu," jawab sang istri. Hamid pun bertambah bingung mendengarnya. "Memangnya kenapa? Apa yang membuatmu merasa malu dan bersalah?" tanya Hamid kembali. "Saya malu pada burung-burung di atas pohon itu. Setiap pagi saat engkau pergi bekerja, mereka selalu mengintipku lewat jendela. Saya malu sekali, wahai suamiku," kata sang istri. "Maksudmu burung-burung di pohon yang ada di depan rumah kita?" tanya Hamid memastikan. "Betul, wahai suamiku. Dan itu sangat membuatku bersalah kepadamu," jawab sang istri. "Jangan sedih, wahai istriku. Itu kan hanya burung. Tak perlu kau risaukan," ucap Hamid menghiburnya. "Wahai suamiku, apa kau tak cemburu? Sedangkan selama ini aku sangat menjaga perasaanmu. Aku tak mengizinkan siapapun bisa melihatku, kecuali dirimu, wahai suamiku," ujar sang istri sambil menangis terisak. Mendengar pengakuan tersebut, Hamid bertambah kagum dibuatnya. Kepada burung saja, sang istri tidak rela bila dirinya terlihat, apalagi sampai terlihat oleh laki-laki lain. Maka pada keesokan harinya, Hamid langsung menebang pohon yang ada di depan rumah. Sang istri pun akhirnya kembali terlihat ceria, karena burung-burung tersebut tak bisa lagi mengintipnya. Di hari berikutnya,
Saat Hamid dalam perjalanan berangkat kerja, tiba-tiba merasakan tidak enak badan. Ia pun lalu mengurungkan niatnya dan memilih untuk balik ke rumah. Setibanya di rumah, Hamid dikejutkan oleh perilaku sang istri. Ia memergoki istrinya tengah berduaan dengan lelaki lain di dalam kamar. Betapa hancurnya hati Hamid melihat sang istri tega berkhianat. Ternyata selama ini sikap sang istri yang berlebihan hanyalah untuk menutupi perbuatan bejatnya. Hamid pun memilih untuk meninggalkan sang istri. Ia pergi berkelana dari satu kampung ke kampung lain, hingga sampailah ia di sebuah perkampungan yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Untuk menghilangkan rasa penatnya, Hamid lalu mampir ke sebuah warung. Saat ia sedang santai menikmati secangkir teh, lewatlah seseorang berjalan menuju masjid. Dari jubah yang dikenakannya, ia terlihat seperti seorang ulama. Namun yang membuat Hamid heran, orang tersebut berjalan dengan cara berjinjit-jinjit. Aneh sekali itu orang, gumam Hamid dalam hati. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada pemilik warung. "Maaf tuan, orang yang barusan lewat itu siapa ya?" Si pemilik warung lalu memberitahu kalau orang yang dimaksud Hamid adalah ulama terpandang dan disegani. Dia juga seorang ketua takmir masjid. "Lalu kenapa dia jalannya berjinjit? Apakah memang sudah sejak lahir?" tanya Hamid kembali. "Oh tidak, dia berjalan seperti itu karena sangat berhati-hati. Dia sangat menjaga dirinya supaya jangan sampai terkena najis," jawab si pemilik warung. Tidak lama kemudian, datanglah beberapa orang. Mereka langsung duduk di samping Hamid dan memesan minuman. Mereka lalu membicarakan masalah serius yang sedang terjadi di kampung tersebut. "Kita harus menemukan pelakunya. Kasus ini pokoknya harus terungkap," kata salah satu dari mereka. "Benar, siapapun pelakunya harus dihukum berat karena telah berani mencuri uang masjid," sahut lainnya. Obrolan mereka terlihat semakin serius dan mulai memanas. "Maaf tuan-tuan, kalau saya tidak salah dengar, apakah uang di masjid kalian telah dicuri?" tanya Hamid menyela. "Iya benar, dan kami belum menemukan siapa pelakunya," jawab mereka. "Sepertinya saya tahu siapa pelakunya. Pelakunya adalah ketua takmir masjid kalian," kata Hamid memberitahu. "Bagaimana mungkin? Dia itu orang alim dan sangat disegani. Jangankan mencuri, terhadap najis saja dia sangat berhati-hati. Anda jangan sembarangan menuduh," balas mereka. "Bukankah kalian sudah memeriksa semua pengurus masjid, tapi kalian melewatkan ketuanya? Cobalah periksa dia dengan cara diam-diam supaya tidak ketahuan olehnya," ujar Hamid menyarankan. Beberapa hari kemudian, setelah investigasi dilakukan secara diam-diam, ternyata terbukti bahwa pelakunya adalah ketua masjid yang berpenampilan layaknya ulama. Suatu ketika saat Hamid kembali mendatangi kampung tersebut, ia langsung dihampiri warga setempat. "Tuan, bagaimana Anda bisa tahu kalau pelakunya adalah dia?" tanya para warga. Sikap berlebih-lebihan dalam suatu perkara biasanya hanya untuk menutup-nutupi moralnya yang bejat, jawab Hamid menjelaskan. "Maksudnya berlebih-lebihan seperti apa?" tanya mereka penasaran. "Di tengah masyarakat, dia selalu berjalan berjinjit-jinjit dengan alasan takut terkena najis. Padahal untuk menjaga dari najis tidak perlu bersikap berlebih-lebihan seperti itu. Dulu aku punya istri, dia sangat menutup diri dari siapapun. Bahkan dalam pengakuannya, dia tidak mau kalau sampai terlihat oleh burung, dengan alasan karena dia malu dan menjaga fitnah. Awalnya saya sempat takjub dan kagum. Saya sampai menebang pohon di depan rumah tempat para burung-burung itu bersarang. Ternyata di balik sikapnya yang berlebih-lebihan ini, dia malah selingkuh dengan lelaki lain," kata Hamid menceritakan.
Kisah selanjutnya. Hari itu Abu Nawas merasa sudah tidak nyaman duduk di warung tempat ia biasa nongkrong. Hal ini dikarenakan setiap Abu Nawas menikmati secangkir kopi di warung tersebut, beberapa orang yang duduk agak jauh di sebelahnya saling mengeluh dengan permasalahan yang dialaminya. Bukan masalah mengeluhnya yang Abu Nawas tidak suka, melainkan orang-orang tersebut cenderung menyalahkan pihak lain atas permasalahan yang dialaminya. Ada yang mengeluh, gara-gara dia usahaku jadi gagal. Ada pula yang berkata, semenjak ada toko sebelah daganganku jadi sepi. Pada intinya mereka enggan introspeksi diri, mereka lebih suka menyalahkan pihak lain. Itulah kenapa sekarang Abu Nawas merasa tidak nyaman berlama-lama duduk di warung tersebut. Sebenarnya bisa saja Abu Nawas menegur orang-orang itu, tapi kalau dengan cara langsung itu tidak akan menyadarkan mereka, justru akan membuat orang-orang tersebut marah kepadanya. Orang dirinya sendiri yang punya masalah, malah orang lain yang disalahkan, geram Abu Nawas dalam hati. Lalu ia pun buru-buru meninggalkan warung tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas memikirkan bagaimana caranya menyadarkan mereka. Beberapa saat kemudian Abu Nawas tampak tersenyum. Rupanya ia sudah mendapatkan ide yang cemerlang. Tanpa menunggu lama, siang itu juga Abu Nawas langsung balik ke warung tersebut. Sesampainya di warung, Abu Nawas tampak seperti orang kebingungan yang sedang mencari sesuatu. Ia berjalan mondar-mandir sambil menundukkan pandangannya ke bawah. Melihat sikap Abu Nawas itu, orang-orang tersebut yang nongkrong di warung menghampirinya. Salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, apa yang sedang engkau lakukan?" Abu Nawas menjawab, "Saya sedang mencari cincin yang jatuh." Karena merasa iba, mereka pun lalu membantu Abu Nawas mencarinya di sekitaran warung tersebut. Setelah sekian lama mereka mondar-mandir ke sana kemari, cincin belum juga ditemukan. Akhirnya salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, memangnya cincinmu itu kira-kira jatuhnya di mana?" Abu Nawas menjawab, "Seingat saya sih cincin itu jatuh di dalam rumah." Mendengar jawaban Abu Nawas, seketika itu orang-orang tersebut yang sedang ikut membantu mencari cincinnya mendadak langsung berhenti. Bahkan tak sedikit dari mereka yang merasa marah dan langsung kembali duduk di warung. "Hei Abu Nawas, jika cincinmu jatuh di dalam rumah, ngapain kamu mencarinya di luar rumah?" ucap salah satu dari mereka dengan agak emosi. Akan tetapi Abu Nawas tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia lalu menghela nafas dan segera memberikan jawaban kepada mereka. "Wahai saudara-saudaraku, bukankah kita sering melakukan itu? Terkadang ketika kita kena masalah, bukannya introspeksi ke dalam, tapi malah mencari penyebabnya di luar. Bahkan kita menyalahkan pihak lain saat ditimpa masalah dan menjadikan orang-orang di luar kita sebagai penyebabnya." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, mereka pun salah tingkah menahan malu. Mereka tahu bahwa ucapan Abu Nawas tersebut menyindir mereka, namun dengan cara yang halus. Mereka pun akhirnya menyadari untuk apa menyalahkan orang lain atas kegagalan atau permasalahan yang mereka alami. Lebih baik berbenah diri dan bangkit. Hadapi masalah, selesaikan masalah. Dan jangan lupa berdoa meminta pertolongan Allah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.